Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, sudah Tuhan pimpin dalam kesaksian dan doa kita selama ini. Kita boleh mengenal akan jemaat kita, bagaimana pergumulannya, bagaimana pelayanannya, bagaimana keluarganya, bagaimana perjalanan iman mereka. Biar kita makin mengenal, kita bersyukur sampai hari ini Tuhan sudah memimpin. Kita bersyukur sekarang kita memasuki bulan Oktober. Tidak terasa waktu begitu cepat. Kita tetap semangat, tetap ceria. Mari kita memulai persekutuan doa kita. Kita menyanyikan lagu Jadikan Aku Indah Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, memang benar untuk taat dan setia menjalani kehendak-Mu bukanlah hal yang mudah. Satu proses yang Tuhan inginkan kami kerjakan dan kami lakukan. Bapa, biarlah hidup kami selalu taat dan setia kepada firman-Mu dan kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin dalam kesaksian dan doa PD satelit ini. Tuhan sudah melakukan banyak saudara seiman kami dengan segala apa yang mereka sharingkan sudah menjadi berkat bagi setiap kami. Biarlah sharing yang sudah diberikan boleh membawa kami lebih mengerti karya Tuhan, penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan bagi saudara seiman kami. Sehingga kami makin mengenal, makin mendoakan, dan juga hidup kami makin semangat menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapak, Engkau pimpin dalam acara ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Kiranya nama Tuhan dapat dipermuliakan. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, setiap Rabu kita sudah mendengar sharing dari teman-teman kita. Kali ini siapa yang akan sharing? Bapak Ibu sudah seringkali melihat yang mimpin liturgos, itu Saudara Halim. Kira-kira apa sih yang kita ingin dengar dari dia? Apa yang menjadi kesaksian? Itu sangat bagus. Kali ini kita mau hadirkan dan mau panggil dan mau dengar. Nah, inilah dia, yaitu Halim. Halo Pak Jonto. Ya, kenalkan dirimu, nama lengkap, istri, mama, keluarga lah. Ya, halo semua, nama saya Halim. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Jadi saya punya 2 cece sama 1 titi. Sekarang saya umur 31 tahun. Waduh. Terus sudah punya istri namanya Kathy dan sudah punya anak namanya Jax umur 17 bulan. Mama juga.
Mama juga anggota Elion jemaat sini, namanya Beijing. Ya, kita tahu bahwa Halim itu dulunya keluarga belum percaya Tuhan. Coba bisa cerita. Oh ya, jadi ceritanya Papa Mama bukan dari keluarga Kristen ya. Jadi dulu kecil kita kan memang di sekolahin di dekat rumah sini di Petra. Jadi dari situ kenal Tuhan, tapi ya belum mengenal dalam. Tapi memang Papa Mama dulu Papa sih terutama pesen ya, maksudnya mau pilih agama apapun terserah. Jadi dari situ baru di sekolah, kemudian sudah beranjak dewasa, ketika SMA baru diajak teman kan ya. Diajak teman, jadi dulu itu pernah ke dua gereja. Satu di sini, satunya gereja karismatik ya. Jadi awal terima Tuhan itu ketika di gereja karismatik itu kan ke persekutuan pemuda, kayak di sini persekutuan pemuda senior, profesional muda gitu. Nah di situ kan ada ditayangin film ya, Letter to God. Nah, di situ baru setelah nonton film terus kita disuruh kamu tulis surat apa nih ke Tuhan. Nah di situ baru saya benar-benar terima Tuhan tuh ya pas di situ sebenarnya. Oh, momen tahun berapa ya? Umur 20. Seperti 11 tahun ya sudah. Iya, jadi umur 20. Jadi saya tulis, terima kasih Tuhan kalau selama 20 tahun ini kan saya cuma kenal kamu sebatas tahu saja. Tapi kalau saya masih ada selama 20 tahun yaitu penyertaan Tuhan. Nah, di situ saya ucapan terima kasih dan saya benar-benar mau ikut Tuhan, percaya Tuhan. Nah, sejalannya waktu saya tetap jalanin ke dua aliran istilahnya ya. Tapi lama-kelamaan dari situ kan saya makin serius dalami kekristenan. Jadi, saya juga semakin sadar, maksudnya akhirnya saya memilih di GKA Elion ini karena doktrin ya. Maksudnya di sini doktrinnya memang sangat tepat dan bagi saya sangat-sangat memberkati karena kita memang hidup untuk Tuhan kan memikul salib. Ya kalau di gereja karismatik kan ya terakhir-terakhir agak lebih ke kemakmuran atau gimana. Jadi saya lebih milih memantapkan iman saya ya saya pilih di GKA Elion Totalit ini. Itu awal cerita kalau saya jadi Kristen itu bergabung di sini ya. Iya. Okay. Kalau ngomong-ngomong papa mamanya bukan Kristen kan? Betul? Iya, papa Ceritanya mama. gimana? Jadi kalau papa kan bukan Kristen ya, jadi tapi papa akhirnya terima Kristen. Nah ini ceritanya gini, jadi tahun 2014 itu kan papa sakit ya, kemudian sakit kanker, pengobatan, terus kemudian momen-momen terakhir ketika papa nggak ada itu saya ingat H-3 papa nggak ada. Itu saya sebenarnya kan minta dari Elion besuk. Nah ternyata H-3 itu datang, saya ingat Pak Hendi Sutrisno, Pak Johan Pan, sama Pak Davi. Nah di situ Pak Johan Pan kan menginjili Pakai bahasa Mandarin. Ya, lebih masuk. Jujur saya sudah jadi Kristen kan umur 20, tapi saya menginjili papa itu nggak pernah, jujur aja ngomong nggak pernah, karena saya tahu papa itu orangnya keras. Jadi saya juga dulunya hubungan kurang baik sebenarnya sama papa. Jadi dekat gitu ya. Iya, kurang dekat. Jadi kalau saya mau nginjili itu takut gitu loh. Takut dimarahin. Iya, karena memang kita keluarga dari papa itu kan Konghucu kental ya, maksudnya dari saudara-saudara kan Konghucu semua. Jadi pernah satu prinsip dia bilang kan kita ada itu ya karena orang tua, bukan karena siapa Tuhan gitu. Karena Tuhan menciptakan. Ya karena ada orang tua, kamu harus hormat orang tua gitu. Nah di situ saya pas sudah tahu Kristen, tapi saya nggak berani injili gitu loh. Nah sampai saya punya pergumulan tuh, apakah papa ini
beneran bisa selamat gitu. Apa masa bisa kenal Kristus ya gitu loh. Di situ kan saya sudah Kristen, sudah ikut Tuhan, ya melayani. Terus kemudian saya cuman minta doa, bisa tak Papa ini selamat, bisa tak Papa percaya Tuhan. Ya ternyata sejalannya waktu doa saya itu dijawab. Ya ketika Pak Hendy, Pak Johan Pan itu datang itu, dia kan menginjili, kemudian selesai. Malam hari setelah di PI itu malamnya, Papa itu kan di ruang kamar rumah sakit. Pas kebetulan ada semua ya, bisa tiba-tiba ayo sini kumpul semua ngitari ranjangnya itu. Di situ anak-anaknya atau sama saudaranya juga? Anak-anak, keluarga kita inti. Jadi ayo sini semua. Terus dia di situ bisa bilang, saya Agus Yono Halim hari ini mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya tanpa paksaan, tanpa satu apapun. Jadi luar biasa loh, ngaku di depan anak-anak. Iya. Itu ya saya juga. Luar biasa cara Tuhan bekerja, saudara. Saya juga setelah saya flashback ini sudah lewat, ya sudah saya sendiri kan jadi ayah. Saya flashback dari mana papa saya bisa ngerangkai kata-kata itu. Itu saya benar-benar kagum ya. Maksudnya Tuhan bekerja. Saya bisa ngomong seperti itu tanpa paksaan, kan mungkin dipaksa orang atau gimana. Tapi dia bisa setiap kata demi kata itu dia bilang itu benar-benar berbekas dan ngena banget buat saya. Gitu. Kemudian Mama waktu dengar gimana? Apakah itu Mama wis percaya? Belum. Mama belum. Oh, juga jadi belum, ya Papa mau, ya Mama sih manut Papa. karena nggak berani jadi iya. Jadi luar biasa cara Tuhan bekerja. Saudara-saudaramu tapi anak-anak sudah Kristen. Oh jadi anak-anak Kristen semua. Kita boleh pilih bebas itu. Padahal papanya orang keras tapi berani ngaku di depan anak-anak, luar biasa loh. Iya, itu yang saya benar-benar berkesan ya. Tapi memang setelah 3 hari, setelah hari itu +3 kan sudah nggak ada. Sempat dibaptis ya? Sempat dipercik ya. Oh ya, baptisan ya. Jadi besoknya setelah pengakuan, kamu panggil lagi atau siapa? Saya lupa pastinya iya. Tapi itu sebuah kejadian yang extraordinary ya, soalnya nggak bayangin tiba-tiba manggil dan mengatakan sebuah statement. Iya betul. Ya saya kayak doa. Berarti berkat doanya Halim. Semua anak-anak kan. Saya ngerasa miracle banget ya doa yang terjawab ya itu. Maksudnya kalau kita. Jadi Bapak Ibu maupun saudara-saudara jangan putus asa. Kalau doa kok nggak dijawab. Ini buktinya salah satu. Halim doa untuk papanya. Dia nggak berani mengabarkan Injil, tapi melalui dia doa Tuhan menjawab. Itu momen yang membahagiakan itu. Iya, benar-benar. Nah itu terus lanjut ini apa? Kemudian saudara-saudara Papa itu waktu dia ngomong gini denger nggak ngamuk ta? Responnya baru saudara-saudara Papa itu tahu ketika Papa pas meninggal. Jadi sempat tanya loh, kok nggak kasih tahu kita gitu. Ya sempat memang ada gesekan ya, jujur ngomong karena mereka kan kental sekali ya. Soalnya mungkin ini ya, upacaranya pada waktu itu Kristen. Ya, jadi upacaranya jujur aja aku kan takut. Anak laki paling besar. Jadi diserai soal urusan pemakaman. Jadi bertabrakan lah. Harus gini, padahal secara Kristen gini, tapi harus ada secara Konghucu gini lah. Terus jadi akhirnya benar-benar tabrakan semua, ya dicampur aduk semua. Jadi saudara-saudara Papa sempat marah ya? Ya sempat, kok nggak kasih tahu kita gitu. Tapi semua itu campur tangan Tuhan ya, luar biasa. Nah tapi momen yang saya ingat ini, kata-kata Papa yang itu benar-benar bagi saya itu berkesan dan warisan yang paling berharga menurut saya. Warisan terakhir. Ya, karena kata-kata terakhir itu. Di keluarga yang Konghucu itu, Papa itu seperti ngeletakin ini loh, buat keluarga kita ke bawah. Maksudnya dari keluarga Papa ke bawah itu. Nih aku sudah milih Yesus. Ya, kamu jangan ragu ya udah. Jadi sebelum meninggal terakhir terima Yesus. Iya. Jadi Amin 3 ya. Iya, termasuk toh. Jadi gak gampang. Ini seperti kayak orang yang ada di itu loh.
yang diperampok terakhir kan, ingat kan? Jadi Bapak sebelah Ibu kanan kiri Tuhan Yesus ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ini. Kemudian dirimu gimana? Itu tadi kesaksian mengenai papamu, papamu percaya Tuhan. Terus dirimu sendiri? Nah, dari situ ya saya tambah bersyukur ya. Itu kan doa yang benar-benar dijawab. Walaupun sempat ketika papa nggak ada, saya sempat mikir, kok baru 3 hari Tuhan, baru 3 hari. Kok nggak kasih kesempatan untuk membalas kasih Tuhan? Iya, dalam hati tuh baru pengen mau tak bawa ke gereja. Tapi sudah nggak ada ya, sempat kecewa tapi balik ya ketika penghiburan, ketika apa kan kita diingatkan apa yang masih kamu syukuri ketika terakhir masih ada waktu ya. Ya saya bersyukur ya, saya keinget lagi masih bersyukur ya papa masih bisa ngakuin itu gitu. Dan saya juga sebagai anak yang dulunya hubungan kurang baik, saya yang berkesan banget tuh saya bersyukur masih bisa melayani, peluk papa. Tapi walaupun dalam kondisi itu saya harus angkat, soalnya peluk itu saya harus angkat dia pindah ke spot ke WC melayani ya. Tapi bagi saya masih bersyukur saya dikasih kesempatan untuk membangun relasi lagi sama papa. Jadi sangat luar biasa. Kamu sendiri terhadap keluarga dengar-dengar kepingin juga supaya anak-anak bisa. Oh ya, nah itu kan saya jadi terakhir ini kan di YCF kan pembahasan kan tentang yang and restless ya. Itu kan tentang apakah siap, tentang kematian apakah siap gitu. Apalagi kan corona ini kan jujur jujur kan ya ngeri. Semakin dekat ya. Ngeri itu ada lah di dalam hati itu. Jadi saya pikir Jax juga anak saya kan masih umur 17 bulan. Kalau ya saya kan paling sering keluar rumah karena urusan pekerjaan ya, jadi mungkin resiko paling besar kan di saya. Jadi saya mikir itu kalau saya kena, Jax masih umur segini, apa yang saya nggak sempat ngasih dia nasihat atau wejangan atau apa. Sudah mikir udah panjang. Nah tapi saya bersyukur sih ketika bisa melayani di gereja ini, rekaman demi rekaman ini kan sebagai saya lihat sih sebagai saya bisa jadi ini pesan ke anak ya, pesan ke anak. Jadi saya memori juga, ya memori. Ini kan sebuah warisan ya. Di YouTube kan pasti ada terus gitu. Jadi andai kata saya jadi gimana setiap minggu mau dijadwal ya? Tapi kan maksudnya jadi betul. Kira-kira ngomong-ngomong kamu siap nggak? Ini apa COVID kan? Jadi istilahnya kan semakin mendekat kita melihat itu. Jadi gimana tadi? Iya, siap, jadi siap. Ya siap ya, karena kan ya memang di setiap saya bisa kesempatan bisa ya mimpin itu, saya ngarep sih kalau nanti misalkan anak saya ada susah apa ya dia bisa lihat bisa lihat untuk menguatkan lah, atau nyanyi bareng bapaknya. Nyanyi bareng bapaknya kan di YouTube. Jadi dia sudah memikirkan jangka panjang. Jadi satu kemurahan Tuhan ya bisa melayani. Kira-kira dalam masa rekaman ada itu senang ya bisa melayani. Justru senang ya. Jadi saya pernah ingatkan Pak Hendri itu pernah bilang kalau kita ibadah itu kan satu momen paling bisa ngubah jemaat, karena kan 1 tahun 54 kali ibadah, 52. Nah itu kalau bisa tiap ibadah itu kan berarti gitu. Jadi makanya ketika saya ya dulu kan awalnya singer, terus dipercaya bisa jadi tour ghost itu ya saya mencoba untuk supaya setiap lagu atau apapun itu bisa terus menguatkan dan terlebih firman-Nya kan gitu. Iya. Bisa membantu jemaat untuk merasakan kasih Tuhan lah. Saya juga ya jujur ketika terima Tuhan kan di gereja karismatik ya. Karismatik kan kuat di worship-nya atau apa. Nah saya juga ngerasa bisa lah kita walaupun ya GKA bukan karismatik tapi bisa kok 3 PPK atau apapun tuh bagus kata demi katanya. Jadi sehingga kita pokoknya kita memberikan yang terbaik supaya jemaat juga bisa terberkati dari tiap ibadahnya gitu. Oke. Ada yang aku mau tanya Lem. Kenapa kamu bisa melihat
iman itu begitu penting dalam hidupmu? Karena kan secara kan kamu kan ini ya dari maksudnya ya keluarga Konghucu, tapi ya bersyukur dikasih kebebasan. Iya. Jadi sehingga kamu akhirnya benar-benar memutuskan iman Kristen dan kamu itu apa ya benar-benar melihat itu sesuatu yang penting, bahkan sampai melihat ke papamu ketika percaya, bahkan sampai sekarang kamu wis memikirkan untuk apa ya mempersiapkan anakmu warisan iman. Iya. Ya kalau saya lihat sih di Kristen tuh Tuhan Yesus itu kan pribadi yang ngasih ya, jadi kasih. Saya lihat itu di Kristen tuh benar-benar kuat di kasih. Kasih kita kepada Tuhan, kepada orang tua, semua kan diajarkan di Alkitab. Jadi saya bilang ya nggak ada iman lain yang mengajarkan kasih begitu baik, begitu dalam gitu, selain iman Kristen. Jadi saya merasa, dan apalagi saya juga ngalami kasih itu gitu. Saya kan ragu ya, sampai ragu apa ini bisa selamat, tapi ternyata bisa Tuhan percaya Tuhan kan? Iya. Tapi Tuhan kasih jalan itu, maksudnya benar-benar. Tapi kasih paling penting, Yesus mau mati. Kasih yang menyelamatkan. Ya, kasih yang menyelamatkan. Iya, betul. Keselamatan. Iya betul. Kasih. Oke. Di dalam Kristen, hanya di dalam iman Kristen kan kita bisa. Kalau kaitkan imanmu dengan pekerjaan gimana? Tiap hari keluar, pekerjaan sekarang itu gimana? Ya pekerjaan. Iman juga, maksudnya tetap berdoa atau gimana? Kan pandemi ya. Iman ya kaitkan iman dengan pekerjaan. Ya di pekerjaan sih jujur ketika pandemi awal masuk ini kan menghantam pasti. Maksudnya omset turun ya ada pasti. Cuman ya kita yang punya usaha ya kita harus cari cara dan mengandalkan Tuhan. Ya saya sih lebih ketika pandemi datang ini di usaha sih saya tekankan tetap kita itu tulus dalam melayani, tulus dalam servis, tulus dalam pekerjaan, hasilnya ikhlas loh. Hasilnya ikhlas, Tuhan kasih seperti apa katanya Tuhan. Tapi kita harus tetap setiap servis yang kita kasih harus tulus. Berarti praktek iman. Tapi tadi kalau kita dengar ya Pak Juwanto, apa yang di-sharingkan Halim, ada satu hal yang menarik, yaitu ketika di usia yang muda ya masih bisa 20. Udah mikirin kematian, bahkan untuk sesuatu yang diwariskan ke anaknya. Itu penting sih, karena ketika kita dalam hidup ini berani melihat kematian, maka kita itu akan benar-benar lebih memaknai hidup dan bisa lebih memprepare segalanya. Setuju. Jadi tangkap poinnya. Jadi dia umur 31 loh, sudah memikirkan warisan iman menghadapi kematian. Jarang loh. Justru orang yang berani memikirkan kematian itu lebih bisa memaknai hidup dan membawa hidupnya itu lebih ke Tuhan. Iya, lebih ke Tuhan, lebih istilahnya lebih greget lah. Lebih semangat hidup. Jadi untuk terus bekerja buat Tuhan. Ya, amin. Terus kira-kira pesan apa sama teman-teman ya? Ya untuk teman-teman sih mungkin kalau dikasih kesempatan untuk bisa sharing di YouTube ya ini bisa dimanfaatin. Jangan pernah ditolak gitu. Kesempatan untuk kita juga sharing ke orang lain tapi nggak langsung ya, ini kan share. Iya, kesempatan untuk kita mau tinggalin pesan apa tuh. Jadi kalau diminta bersaksi ya jangan ditolak, maksudnya gitu Terus sama jangan takut menghadapi kematian gitu Jadi terus lagi semangat hidup. Jadi kalau orang tua belum percaya Tuhan, melalui sharing dari Halim tetap nggak usah putus asa, pikir kapan tapi ada waktunya. Oke, kita mau dengar renungan dari penginjil Krishna. Ya, sebuah kesaksian yang luar biasa yang boleh di-sharingkan rekan kita, bagaimana Tuhan boleh bekerja di dalam kehidupan rekan kita, Saudara Halim. Nah, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita terlebih dahulu melihat bersama-sama di dalam Yosua, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-7. Yosua 4 ayatnya yang 1 sampai dengan yang ke-7. Apabila jemaat sekalian mungkin juga bisa membuka Alkitab dan membacanya bersama-sama dengan saya. Yosua 4 ayat 1 sampai 7. Ke-12 batu peringatan.
Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Nah jemaat sekalian, saya yakin bagian ini tidak asing lagi bagi setiap kita, karena bagian ini merupakan bagian dalam seri khotbah Yosua yang disampaikan oleh pendeta Henry. Nah, tema hari ini, tema malam ini yang ingin saya bawakan adalah warisan untuk anak cucu kita, warisan bagi anak cucu kita. Nah, jemaat sekalian, bagi orang termiskin sekalipun, perhatikan, bagi orang termiskin sekalipun, mereka juga memiliki begitu banyak warisan yang bisa diberikan kepada anak-anak mereka, bahkan kepada generasi selanjutnya. Bagi orang termiskin sekalipun, mereka memiliki banyak warisan yang juga bisa diturunkan. Kenapa? Karena warisan adalah tentang apa yang kita hasilkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat selama kita hidup. Perhatikan, warisan adalah segala sesuatu yang kita hasilkan, yang kita lakukan, apa yang kita perbuat selama kita hidup. Dan jelas, tentu saja itu semua akan kita tinggalkan ketika kita pergi meninggalkan dunia ini. Karena Ayub berkata, dalam kitab Ayub berkata, dengan telanjang aku datang, ketika aku pulang pun aku telanjang, tidak membawa apa-apa. Itulah sebabnya tidak ada orang yang tidak memiliki warisan bagi keturunan. Tidak mungkin. Bahkan untuk orang miskin sekalipun. Nah, cuma yang menjadi masalahnya adalah apa yang menjadi warisan tersebut. Apakah uangkah atau hutangkah? Kenangan-kenangan yang baik atau yang buruk? Nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai yang buruk? Yang bersifat materi atau bersifat kekal. Maka kita sebagai orang Kristen secara lebih lagi, sebagai orang tua Kristen, apa yang akan kita tinggalkan kepada anak kita? Anak, bahkan mungkin cucu kita. Apa yang kita tinggalkan? Saya rasa kita bukan hanya sekedar meninggalkan harta benda, kenangan yang baik, karakter yang baik, tetapi yang lebih penting lagi adalah kita meninggalkan iman yang benar. Karena tujuan akhir setiap orang bukanlah dunia ini saja, tetapi dunia yang akan datang, yaitu kekekalan. Sehingga warisan yang sesungguhnya harus berfokus pada perspektif tujuan akhir, yaitu warisan iman. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita bisa mewariskan iman kita kepada anak cucu kita. Karena anak yang lahir ketika tadi kita cerita, ketika kita mendengarkan sharing rekan kita. Karena anak yang lahir di dalam suatu keluarga, bahkan mungkin lahir di dalam keluarga Kristen, tidak membuat mereka otomatis memiliki iman tersebut. Mereka hanya menerima agama kita, tetapi tidak dengan iman kita. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mewariskan sesuatu yang penting kepada anak cucu kita, yaitu iman kita? Bagaimana caranya? Itulah yang tadi kita lihat dalam bagian ini. Itulah mengapa kita sendiri harus mengalami Tuhan secara nyata. Seperti yang dialami bangsa Israel. Mereka mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika mereka mengalami Tuhan, mereka apa? Membuat sebuah tanda untuk mengingatkan mereka dan untuk menjadi tanda bagi anak cucu mereka. Bahwa ketika mereka nanti tanya, apa maksud dari batu ini?
Orang tua akan bercerita. Itulah mengapa kita sendiri sebagai orang tua Kristen harus mengalami Tuhan secara nyata, dan ketika kita mengalami Tuhan secara nyata, kita perlu men-sharingkan pengalaman iman kita. Perjalanan iman kita itu perlu kita sharingkan. Itulah kenapa kita sebagai orang tua Kristen, kita harus benar-benar punya pengalaman bersama Tuhan. Kalau kita tidak punya pengalaman berjalan bersama Tuhan, apa yang bisa kita sharingkan? Apa yang akan kita ceritakan? Pengalaman apa yang akan kita beritahukan kepada anak cucu kita? Kita tidak punya. Itulah kenapa kita harus terlebih dahulu benar-benar mengalami Tuhan secara nyata dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Yaitu jelas. Bagaimana kita mentaati kehendak-Nya. Karena ketika kita mentaati kehendak Tuhan, disitulah Tuhan akan menyatakan janji-janjinya. Dan ketika kita memperoleh janji Tuhan, kita mengalami Tuhan, dan disitulah kita dapat men-sharingkan pengalaman hidup kita, kita dapat menceritakan apa yang kita alami. Bahkan kalau kita bisa, kalau kita boleh berumur panjang, kita juga boleh menceritakannya kepada cucu kita. Dan mungkin kalau mau lebih lagi seperti apa yang di-sharingkan rekan kita ya, dia memiliki sebuah memori, yaitu YouTube. Nah, kita pun bisa membuat seperti batu bagi bangsa Israel. Kalau kita bisa, mari kita menulis sebuah jurnal perjalanan hidup kita. Karena ketika kita menulis sebuah jurnal, itu tidak hanya bisa dibaca untuk satu orang anak kita, tetapi itu pun bisa diturunkan kepada yang lain. Mari, apa yang kita wariskan, apa yang kita persiapkan untuk generasi kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita bersyukur kita sudah mendengar kesaksian dari Saudara Halim yang sangat bagus. Di tengah-tengah kondisi ini dia boleh melihat iman, dan dia juga akan mewariskan iman bagi anak-anaknya. Dan biarlah kita juga boleh mewariskan iman kita kepada anak cucu kita. Mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Yang pertama kita berdoa bagi diri kita masing-masing. Doakan untuk iman kita supaya tetap teguh. Di tengah-tengah pandemi ini kita tahu bahwa COVID yang makin sampai hari ini kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Tetapi kita percaya Tuhan yang akan memimpin hidup kita. Dan kita tetap kuat bersandar kepada Tuhan. Dan iman kita makin bertumbuh, pengenalan kepada Tuhan makin mendalam. Mari kita bersama-sama berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita doa secara senyap. Amin. Minta penginjil Krishna doakan untuk Saudara Halim. Doakan untuk imannya supaya tetap kuat, tetap teguh. Doakan bagaimana dia terus boleh bertumbuh. Doakan untuk istrinya, untuk Katie, dan juga untuk Jack anaknya, dan juga untuk mamanya Cik Mejing. Dan biarlah Tuhan memakai keluarga ini untuk terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan doakan kerinduan dari Halim supaya boleh mewariskan iman kepada keluarga, khususnya kepada anak, dan biarlah Tuhan terus memakai Halim dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan dan juga keluarga. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Halim. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan-Mu dalam hidup Halim, di dalam keluarganya Tuhan, sehingga itu juga boleh kami dengar, kami boleh saksikan Tuhan. Dan kiranya sungguh Engkau boleh selalu berkati, Engkau boleh pakai Halim dan keluarganya sungguh untuk boleh menjadi berkat lebih lagi. Tuhan yang boleh berkati pekerjaan di tengah situasi dan kondisi saat ini Tuhan, supaya sungguh Tuhan yang boleh berkati supaya boleh menjadi berkat bagi karyawannya, secara khusus juga klien-klien orang lain Tuhan yang ada di sekitar. Dan secara khusus Tuhan yang selalu jaga, Tuhan yang boleh lindungi Tuhan ketika Halim harus keluar untuk bekerja, dan ketika dia kembali Tuhan yang boleh lindungi supaya keluarganya pun boleh terhindar dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan juga secara khusus untuk kerinduannya Tuhan yang dia boleh nyatakan Tuhan, untuk dia pun menyatakan
sebuah perjanjian kepada Engkau, yaitu bahwa anaknya pun juga boleh menjadi keturunan-keturunan yang percaya kepada Engkau, menjadi ahli waris perjanjian yang Engkau berikan kepada Halim juga. Tuhan yang boleh sertai, Tuhan yang boleh tolong, walaupun anaknya masih kecil, tetapi Tuhan yang boleh tolong ketika anak ini sejak kecil, dia boleh mengenal Tuhan melalui papa mama yang cinta Tuhan, melalui Halim dan Kathy. Tuhan juga berkati untuk mama dari Halim, juga untuk mertua pun Tuhan yang boleh berkati, Tuhan yang boleh sertai, supaya sungguh Engkau boleh pakai keluarga ini menjadi berkat di dalam pelayanan Halim juga di gereja. Tuhan yang boleh tolong. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minta Saudara Halim berdoa bagi gereja kita, doakan untuk bersyukur untuk EBS yang sudah boleh berjalan mengenai Roh Kudus, dan kita juga doakan supaya setiap jemaat boleh bertumbuh dalam iman, boleh menyatakan iman, sehingga sungguh-sungguh kebenaran firman boleh tetap teguh, dan doakan untuk Pendeta Henry yang membawakan EBS, dan doakan untuk setiap jemaat. Silakan. Bapak yang surga Tuhan, hamba juga berdoa untuk program dari gereja. Kalau kami masih bisa mengadakan EBS, biarlah Tuhan jemaat mempunyai kerinduan untuk semakin mengenal Engkau melalui EBS ini ya Tuhan, sehingga mereka mempunyai kerelaan hati yang memang betul-betul rindu mencari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau juga berkati Pak Henry yang membawakan, biarlah hanya kebenaran-Mu yang disampaikan ya Tuhan. Biarlah setiap jemaat mempunyai makin teguh di dalam imannya ya Tuhan, di saat kondisi seperti ini. Memang badai belum berlalu, namun biarlah iman terhadap Engkau tetap mereka pegang teguh di setiap hidup mereka ya Tuhan, dan kami semua tidak serong ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Mari kita sehati doakan untuk bangsa dan negara. Kita doakan untuk tim medis, para dokter, suster, maupun perawat-perawat, supaya mereka diberikan kesehatan, Tuhan melindungi mereka, jauhkan dari COVID, dan doakan untuk para tim medis yang berada di lapis depan, supaya Tuhan juga sertai, dan doakan untuk orang-orang yang menderita COVID supaya Tuhan menambahkan jumlah orang yang disembuhkan, dan biar Tuhan juga memberikan penghiburan, kekuatan bagi mereka yang berduka. Mari kita buka suara, kita doakan untuk bangsa dan negara. Tuhan, saat ini Bapa kami dalam surga, berdoa Tuhan, untuk kami bangsa doakan dan untuk negara bangsa kami. dan negara, Di tengah situasi kondisi saat ini, kami doakan Tuhan, untuk para tim secara medis, khusus mereka yang baik melayani dokter, sebagai suster, dokter, suster, perawat, Tuhan maupun medis, Tuhan yang tim boleh medis tolong yang berada di supaya barisan kehadiran depan, mereka harus menghadapi sungguh boleh tantangan, kesulitan. Tuhan juga pimpin memulihkan, sertai supaya menyembuhkan, sungguh Tuhan dan yang akan Tuhan juga menolong mereka, boleh jauhkan lindungi, dari jagai COVID. mereka, Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan kasih mereka untuk tubuh yang saudara keluar seiman kesehatan. kami yang Tuhan yang boleh sembuh sertai juga karena secara COVID. khusus, Tuhan Tuhan, sertai supaya kondisi yang mereka lain di dalam pemerintahan Tuhan tambahkan untuk boleh dalam cepat tanggap, Tuhan, di dalam mengatasi penyembuhan ini bagi semua. COVID ini. Kami juga Vaksin doakan atau untuk apapun itu, Tuhan, Tuhan yang mereka, boleh keluarga, siapapun berkati, Tuhan dimanapun yang boleh berada, sertai. Tuhan yang boleh kena tolong COVID, juga secara yang khusus Tuhan berdoa juga untuk memberikan dampak penghiburan perekonomian. bagi Kami pun juga mereka. Kami doakan berdoa supaya Tuhan yang berbelas tolong, kasihan Tuhan bagi bangsa dan negara ini. Tuhan yang boleh Tuhan yang lindungi, tolong, hindarkan Tuhan dari yang orang-orang berkati, pihak terpujilah nama. yang memiliki kepentingan yang jahat. Tuhan pun yang boleh Terima kasih. cegah. Terima kasih Tuhan, Kau sudah hadir dalam persekutuan doa. Terima kasih untuk pujian, dan terima kasih untuk sharing dari Halim, dan terima kasih untuk firman dari Pengisi Krishna. Biarlah setiap kami, setiap Rabu dan setiap hari kami makin bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kami makin dikuatkan, dan hidup kami makin semangat, makin terus bergairah, sehingga kami boleh memandang kepada Tuhan, menjalani hidup dengan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sungguh senang sekali karena jemaat sekalian masih boleh bersama-sama dengan kami mengikuti acara ini, persekutuan ini sampai akhirnya. Kiranya untuk
apa yang kita boleh dengar, kesaksian, firman Tuhan, bahkan setiap pokok doa yang kita doakan sama-sama sungguh boleh menjadi sumber berkat dan kekuatan bagi setiap kita di tengah segala pergumulan kita dalam kondisi saat ini. Persekutuan doa kita selesai, namun sebelumnya saya juga mau mengundang setiap jemaat apabila memiliki kesaksian yang ingin pengalaman hidup bersama Tuhan yang ingin disaksikan, kami sangat welcome, kami mengundang untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kita. Juga kami terus mendorong untuk setiap jemaat yang apabila ada pergumulan boleh menghubungi hamba Tuhan. Nomor yang tertera di bawah ini kami akan menghubungi dan mendoakan secara langsung. Jadi nggak live, tetapi kami akan menelpon dan mendoakan secara langsung via telepon. Kami juga bersyukur mengucapkan terima kasih untuk setiap jemaat yang sudah mempercayakan segala pokok-pokok doa untuk kami doakan. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.